Syukur dipuji, dibilang manusia agung. Wah, menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang pantiang, orang begunjang sampai awak misalnya. Tarengah ada awaknya, ndak lepas luar pindah dah. Sok suci lah namanya itu. Tapi tarengahnya. Tapi baterai itu, itu barengan tuh. Buat tanyuan, baterai itu, itu barengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukrulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sadaqallahul alim. Berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Hud ayat 61 sebagai landasan pengajian kita malam kini, yaitu tentang masalah kalimat nang kedua setelah ta'uzu, yaitu kalimat basmalah. Namun sebelumnya, sebagaimana kata Labai tadi, pasa jalan dek baturui, apa kaji dek baulang. Kalau lai rajin awak menurui, lamo-lamo jaleh dek awak. Walaupun awal bajalan awak ragu, awal bajalan awak masih gamang, tapi liacok awak turui, lamo-lamo jadi mantap. Pada perjumpaan yang berlalu kita akan bahas yaitu kalimat ta'uzu. Apalah yang dikatakan kalimat ta'uzu? Adapun kalimat ta'uzu adalah kalimat perlindungan. Sianan balindung awak, kasia balindung kepada Allah. Dari apa awak balindung? Dari godaan, rayuan, bujuan setan, dubili hawa napasu, dan selalu berupaya membeloan mengeluarkan awak dari jalan nan lurus atau siratal mustaqim. Makanya Allah Ta'ala majakan doa ke awak supaya awak salamai ndak sampai keluar dari jalan nan lurus. Doa yang diajarkan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku, tunjukilah kami jalan nan lurus, jalan nan indak bakilok-kilok, jalan nan indak banyak rede. Karena wakat tua di dunia gua sebentar sakite, kalau awak terlalu banyak jalan nan bakilok-kilok, habis wakat tua untuk mengurus itu. Apalah yang dikatakan kalimat ta'uzu? Adapun yang dikatakan kalimat ta'uzu adalah kalimat perlindungan. Sianan balindung awak kepada sia balindung kepada Allah. Dari apa awak balindung? Dari setan, dubili hawa napasu, dan selalu berupaya mengeluarkan awak dari jalan nan lurus. Apalah bunyinya daripada kalimat ta'uzu?
Adapun bunyi daripada kalimat ta'uzu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apalah artinya kalimat ta'uzu? Adapun artinya kalimat ta'uzu, basilindung aku daripada setan nan dirantai. Itu artinya. Kalau maknanya lah kita jalekan minggu dulu. Basilindung aku kepada Allah daripada setan nan dirantai. Nah, kalau ia awak ingin selamat dari godaan setan, tatau di jalan nalurui, nanti di saat-saat akhir awak dapat hadiah husnul khotimah. Bacaronya pertama awak minta perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awuzu tadi atau kalimat isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah yang kedua, rantai setan awak tu lain. Soalnya setan go dubilih go awak napasu go, kalau indah awak rantai awak kelahnya. Nah, sama juga kabaunya. Kabau go kalau indah awak agih tali, indah dia tua hidung itu, ya sulit diatur. Bisa-bisa awak tanduk nah bisanya kabau tu menurui kalau dia gih tali hidungnya dia tua. Kalau hidungnya lah dia tua lah dia gih tali, bisa awak iri kama awak suka diri ke sawah membaca kamu atau diri membawa padati cara dahulu kamu kabau tu manfaat Tapi kalau kabau tu ndak batu hidungnya, ndak bagi tali, ndak bisa dia tur dah. Bisa-bisa awak disipak di talajang. Itu pula setan duwilih jawa napasu. Jadi kalau awak ingin selamat dari godaan setan, ndak keluar dari jalan nalurui, kalinan pertama minta kepada Allah. Baca ro minta dibaca kalimat ta'uzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalinan kedua, setan awak ku dirantai. Awan napasu awak dirantai. Baca ro marantai setan jawa napasu. Baca ro marantai dibilih. Kalinan pertama mujahadah namanya. Mujahadah go parang. Asa katonyo jahada yujahidu mujahadatan ko mujahadah. Mujahadah ko urang nan baparang. Jusya parang pertama jo setan. Duwilih kemudian jo hawa napasu. Awan napasu diparangi. Kalau ndak awak parangi, bawa merantai nyo kalau lah diparangi nyolah kalah, baru dipasang kalah di liye itu. Takah orang parang zaman dulu Rasulullah parang di orang kafir Quraisy, menang Nabi di sahabatnya. Tawanan-tawanan perang itu dipasang rantai di liye, kemudian dielo ke kota Madinah. Itu pula awak nafsu awak. Kalau yang ingin awak selamat, kalinan pertama mujahadah parang jawa nafsu. Apa mau kasih parang jawa nafsu, anan menjadi ajaan hawa nafsu itu jangan diturui. Anan menjadi kesenangan hawa nafsu itu ajan di kerajaan. Kesenangan hawa nafsu, segala sesuatu nan malupuan awak kepada Allah itu kesenangan hawa nafsu itu. Saja nan membuat awak lupa kepada Allah, itu kesenangannya hawa nafsu. Itu dilawan. Termasuk sembahyang, kalau lupa kepada Allah itu senang hawa nafsu itu. Mulai awak takbir Allahu Akbar, malala pikiran awak itu kama-kama. Itu kesenangan hawa nafsu tuh. Tiba-tiba lah assalamualaikum ya. Mulai takbir sampai assalamualaikum pikiran awak tuh melayang. Pai ke masukan dahulu. Takana baru masuk ke kota Bekasi kan? Atau pai ke rumah takana anak, takana bini, atau pai ke pasar takana kadai, takana galeh. Atau pai ke mahkamah takana lawan musuh. Kadi pangan pajagon rancak. Kadi tahliyai atau kadi pangan. Awak itu sembahyang tuh, mulai takbir, itu yang dipikirnya Allah sampai takajui assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ikut termasuk kesenangan hawa nafsu dilawan. Baca cara melawannya. Kalau dalam sembahyang misalnya, takana dewa selain Allah, balik ke Allah balik. Takana wa selain Allah, balik lo ke Allah balik. Walaupun takana na dewa na lain, awak balik ke Allah. Takana na baaro ni ndak boleh bakana. Kan? Takana kadai Allahu Akbar. Takana bini di rumah Allahu Akbar. Ajulah takana dewa. Tapi jangan dikana itu. Kalau apa turian akhirnya takana terus mangana akhirnya hilang pangana awak dek mangana tadi. Ya kalau hilang pangana dek mangana Tuhan Allah itu lain cak. Tapi kalau hilang pangana dek mangana selain Allah, itu kesenangan hawa nafsu. Dilawan tuh. Banyak kesenangan hawa nafsu tuh banyak. Di antaranya kesenangan hawa nafsu tuh suka dipuji-puji. Nggak, kan nggak ada orang yang nggak suka dipuji itu kan? Baik, suka dipuji, dibilang manusia agung, wah, menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang pantiang, itu kesenangan nafsu tuh mah. Kalau timbul di hati awak kesenangan antaka itu, dilawan. Baca orang melawannya. Kalau awak diburuk-burukan orang, terima kasih ya ke orang tuh. Kalau perlu diantan sate Madura kayaknya. Terima kasih ya, ambo udah diburu-buru. Aku sate Madura saporsi. Itu cara melawan hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu tadi lawak parangi, kemudian awak menang, baru namanya riyadhah dirantai. Kapai wirid malam itu kalau ndak parang ndak kabarangke gitu. Ya enggak? Wirid malam mas haji ya. Kalau ndak parang awak dulu jawa nafsu atunya, ancar lo awak. Atau acap nonton TV. Tapi kalau lemo parangnya manang lo andai kalau kalah tuh ndak dah. Lagi parang awak kan? Nak kecek nafsu. Mangalu lah wirid itu kan bisa aja nya. Nang kecek malaikat, yo kali panjang umur bisu. Kau mati bisu apa? Tuh parang tuh. Kalau mana hawa nafsu aneh biak. Tambah bentar lalu cilu. Istiream badan lu usah karajo mah. Kalau manang malaikat tadi, kalau hawa nafsu itu dia ambil onda barangke zikir itu salah satu contoh daripada memarangi hawa nafsu tadi. Lah diparangai dirantai baru bisanya diajak beribadah. Soal nafsu ke perlu lo. Kalau anda punya hawa nafsu, ndak ada orang rumah rencak dah. Kalau orang ndak punya nafsu, ndak ada orang boto rencak. Kalau anda punya nafsu, ndak laku ke pakaian rencak dah. Karena ada nafsu tu hidup gue bergairah. Ekonomi bisa putar karena ada nafsu tadi. Cuman jangan sampai awak dikendalikan nafsu. Kalau bisa nafsu itu dirantai. Ibarat kabau dia tuai duangnya, dia gih tali diri kemana nang ketujuh dia awak. Jangan sampai awak di para lain di kabau tadi. Itu telah kita jelaskan pada perjumpaan yang berlalu. Kini kita masuk ke kalimat basmalah. Apalah nan dikatakan kalimat basmalah adapun kalimat basmalah adalah kalimat pembuka sagalonan elok-elok, pembuka sagalonan bayak-bayak, pembuka sagalonan rancak-rancak. Kalau ayo ingin terbuka sagalonan elok, sagalonan bayak, sagalonan rancak, bayak urusan dunia ataupun urusan akhirat, baca caranya memakai kalimat basmalah. Apalah bunyi daripada kalimat basmalah? Adapun bunyi daripada kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Iku menjadi ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ku dalam Quran hanya terdapat di 3 surah. Pertama ayat pertama surah Al-Fatihah. Nang kedua pada surah An-Naml. Waktu Nabi Sulaiman mengirim surah kepada Ratu Bilqis.
Dengan barakai bismillah tadi Ratu Bilqis bisa kalah, bisa takluk. Nang ketiga dalam surat Hud, nang kita bacakan go surat Hud ayat 41. Waktu Nabi Nuh menyuruh umatnya untuk naik ke kapal. Apa kata Nabi Nuh? Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala dan bakato siapa Nabi Nuh, irkabu naiklah engkau kasadualahnya fiha di dalam kapal. Jadi dulu zaman Nabi Nuh terjadi kiamat nan pertama. Langit bocor. Jadi dia teh langit itu lawi. Nah, kalau tadi malam lah dibahas di Buya. Asa kejadian segala sesuatu yang dibuat oleh Allah dari air. Ternyata air itu memang banyak. Ada lawi di atas langit. Waktu Raja Namrud kama menuah tuan lah. Ya, Raja Namrud Raja Nambaga. Ndak urangnya dibunuh ya, tuan lah ke dibunuh ya. Ditanya Nabi Ibrahim, di mana Tuhan nang tu Ibrahim? Untuk itu ditanyaan, ada yang bunuh ah? Kecek Nabi Ibrahim, Tuhan dan maha tinggi. Kemudian Namrud kau memerintah membuat menara yang tinggi sampai menjulang ke langit. Lah selesai menara itu, Namrud naik ke atas menara itu dibawa panah. Lah tiba di atas menara dibawa panah, dipanah ke atas langit. Karena ikan nado di laut di atas langit itu berdarah. Kecek Namrud, cilik ada yang Ibrahim. Tuhan Allah mati. Kau bukti ya, panah dan berdarah. Di saat zaman Nabi Nuh, langit itu bocor. Ayo hujan sekadang-kadang tonggak masjid itu turun. Sawantanya panuh bumi itu dia iya. Nah sebelum itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal ngadang. Kemudian Allah perintahkan untuk menanyakan kata kapal itu segala macam makhluk Allah, baik dari manusia ataupun binatang. Binatang-binatang kok sepasang nanya. Kudo sepasang, kabau sepasang, harimau sepasang, ayam sepasang, ula sepasang nanya. Kemudian umat Nabi Nuh dan beriman kepada beliau kira-kira 45 orang dalam satu riwayat, 74 orang dalam satu riwayat. Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Nan ikut nan picayonya hanya sampai puluh orang. Ya. Jadi kalau kini gawa menjadi ustad, menjadi tuangku namanya. Kalau buat dakwah baru setahun 2 tahun tidak ada orang ikut itu. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 900 berapa ya? 950 tahun berdakwah, nan ikut sampai puluh orangnya. Bahkan anak Jubini nak ikut dah. Di saat banjir itulah datang, kapal Nabi Nuh itu dibuat di gunung. Itu paling talambek karena ayat itu kapal Nabi Nuh. Makasudnya dibuat di gunung. Supaya kalau banjir itulah datang, orang-orang nama bertobat, lemoh naik ke kapal itu. Ternyata tidak. Begitu hujan lalabe, sekadang-kadang tonggak masjid itu turunnya ya. Bumi ko taganang, orang-orang kepian ndak ke kapal Nabi Nuh lari dah. Nyolari ke teh puncak-puncak gunung. Termasuk anaknya Nabi Nuh namanya Kan'am. Kecek Nabi Nuh, Kan'am, ndak do kini ko gunung yang tinggi lah. Nanya ke teh kapal bapak ko ha. Tenggelam ameko. Jawab Kan'am, ndak. Ada yang mencari gunung yang tinggi. Tidak akan naik kata kapal bapak tu dah. Akhirnya ya, begitulah tertutup bumi ko di langit jo air sedolahnya. Kapal Nabi Nuh ko berlayar. Nah, waktu kan naik kapal Nabi Nuh menyuruh orang nang kan naik kapal ko macoi ko. Bismillahi majriha wa mursaha, dengan nama Allah majraha, naik engkau ke teh kapal, wa mursaha, dan turun engkau daripada kapal.
Inni Rabbi sesungguhnya Tuhanku laghafurun mau pengampun, rahimun mau pengasih. Maha pengampun, maha pengasih. Nah, makasih. Jadi kalau awak kamu mulai satu pekerjaan, aja lupa membaca nama Allah. Kecek Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, miftahu kulli khairin. Bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka segala macam kebaikan. Saja kebaikan kalau indah awak buka dengan bismillah, awak ndak dapat kebaikannya dah. Makanya kecek Nabi, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di atas dunia kau dilaknat oleh Allah. Kasadu Allah dilaknat. Kecuali dua perkara. Pertama berzikir kepada Allah, kedua ilmu. Jadi saja yang dibuat oleh Allah di atas dunia kau dilaknat. Termasuk awak gitu mah. Laknatullah alaih. Kecuali dua perkara. Mana dua? Pertama zikrullah. Yang kedua ilmu. Apa makasih? Kalau awak misalnya kemakan, contoh kita, indah ingat kepada Allah dah. Indah makan cara yang diajarkan Rasulullah dah. Maka itu akan menjadi laknat kepada awak. Begitu pula awak memijak bumi Allah dah. Indah ingat kepada Allah dah. Berjalan indah dengan cara yang diajarkan Nabi. Ya kan? Berjalan yang diajarkan Nabi. Kalau berjalan yang diajarkan Nabi, kalau awak berjalan tidak boleh sampai muta. Jadi kalau berjalan berjalannya tidak boleh acuk mana melengak. Ada orang kadang-kadang sepanjang jalan itu muta itu melengak. Nampak orang kiki-kiki galak. Itu baik perkara tu. Jadi berjalan Nabi itu kalau berjalan kencang. Arti kencang tidak berhenti-henti. Tidak banyak melengak. Melengak, tidak mencelik ke atas, tidak lo mencelik ke bawah sedang elok. Nah. Jadi kalau awak berjalan sesuai yang diajarkan Nabi, lainnya Allah, bumi yang dipijak tadi tidak menyumpai awak. Tapi kalau awak berjalan di atas bumi Allah lupa kepada Allah, maka bumi tadi menyumpai awak. Kecai bumi, kini go, wang bisa berjalan di atas paruiden. Awas bisu. Kalau masuk ke dalam paruiden dan japi dan sapi sampai remuk. Makanya pengajian awak malam gini masalah kalimat basmalah. Pola ini disebut kalimat basmalah. Adapun kalimat basmalah adalah kalimat untuk membuka segala elok-elok, segala rancak-rancak, segala baik-baik, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Apalah makna daripada kalimat basmalah? Adapun makna daripada kalimat basmalah, sayang Allah akan manusia. Ibu Allah akan manusia. Apa yang dikasihi yang disayang oleh Allah? Lidah. Apa yang dikasihi disayang oleh Allah? Tubuh. Jadi Ar-Rahman itu lidah. Ar-Rahim tubuh. Jadi kalau mengaji tadi malam ditanya ke Buya, tapi respon di Buya kecek Buya itu tidak termasuk pengajian satu hariah, cuman walaupun tak itu ibarat orang ibarat orang bakar aja bonus tuh. Ilmu itu bonus. Memang tidak itu ilmu satu hariah, cuman itu termasuk bonus. Yaitu masalah surah Al-Fatihah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim kapaloku. Jadi kapalo aku Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Tadi kalau awak jalekan Bismillah aku untuk membuka segala elok-elok. Makasihnya kalau awak hidup di atas dunia kok lai bakapalo je orang lai kenal je awak. Dah, hilang lah tangan awak cek kepala lai utuh, lai tahu orang dia awak. Lai orangnya nama awaknya. Cuman orang tangannya pentuang. Hilang kaki cek misalnya. Kan lai orang ya. Kaki pentuang cek. Tapi kalau kepala hilang, lai orang.
Kalau kepala tu hilang le orang. Ndak orang le. Ada orang berjalan ada kepala le orang ndak. Ndak orang tu le. Kalau ndak ada kaki nya berjalan masih insui ya le orang itu mah. Ndak ada telinga, ndak ada hidungnya misalnya, le orang ya. Tapi kalau kepala tu banani ndak ada, tu ndak orang le. Bismillahirrahmanirrahim ko di batang tubuh awak kepala. Makanya itu untuk membuka segala nan elok. Apalah arti daripada Ar-Rahman? Sayang Allah, kasih Allah akan lisan kita. Karena apa? Karena buruk eloknya orang itu tergantung di lisannya. Ini nak? Buruk elok manusia itu terletak di mana? Di lidah. Makanya satu-satunya tidak bisa membuat bosan. Aduh, kalau awak punya bini misalnya, bini kame kuning rancak semok, ya, lama-lama bosan pak. Makanya ada orang bini dua kan itu masalah itu. Itu kayak itu harusnya kan? Bosan? Ndak. Orang gagah pun terkait itu. Orang kayo pun lama-lama bosan aja. Kawan orang kayo misalnya, lama-lama bosan pak. Baka bosannya tiap cerita kau pitih ceritanya. Bisnisnya di sini sakit lo kepala menengannya. Nah, ani tidak bisa bosanan. Abai, ini tidak bisa bosan apa? Tidak terkenal. Ani tidak bisa bosan. Nah itu di lidah diletak itu. Tata krama, adek sopan santun. Jadi kalau awak misalnya punya bini walaupun buruk, walaupun hitam, walaupun boleng mana lah itu ndak. Istilahnya body kok ndak meyakinkan doh. Tapi kalau lisan itu rancak, kelakuan itu rancak ndak bisa bosan doh. Tambah lama tambah cintaan kalinya. Ya ndak? Pulang awak dari mengalih misalnya rugi kalih. Nah, itulah yuh pulang kalih rugi mah. Dibawa di rumah ditanya di bini tadi. Bah udah kok lama nak tekah. Dah dapat pikir dia. Wah sabar aja lah udah. Besok kan ada hari lah. Nah, ndak usah udah pikirin itu. Ya kan? Itu tambah cinta warinya ndak? Walaupun buruk ada bentuk Tapi kalau awak punya bini rancak, kalau kecil orang kampung geneng namanya bantu rancak hidungnya mancuang muncungnya ketek lincip tekan muncung ayam tapi kalau tajam muncung itu lama-lama bosan adanya baru pulang awang galeh nak laku aku lah pulang ya lalu waktu tutup kalau tutup berapa biti dah laku gini mengalih tak orang lama-lama benci ada itu mah ingin bayi rasa ingin nak tinggal rasa itu makanya kecil apalah artinya Ar-Rahman yaitu kasih Allah sayang Allah akan lisan. Jadi bantu rancak kok sebelum menikah pengunuhnya ibarat orang berkeluarga bantu rancak bantu kami itu perlu sebelum menikahnya. Kalau Allah sudah menikah lidah itu yang perlu lagi maka lidah yang perlu kato-kato itu soal gagahan orang kalau kato-kato yang rancak tidak bakal santiang mana lah orang tuh apa analah Qurannya tuh 30 juz tapi kalau muncul itu berciri tidak rancak hilang ilmu itu. Makanya apa yang dikasih oleh Allah yang disayang oleh Allah yang pertama lisan. Maka pandai-pandai lah pengguna lisan. Nyoba aja karena dulu ya kalau misalnya berang tuh ditarik dulu balik ya berang ditarik dulu balik ibarat orang baru berjalan gue tanya tua tagak balik tanya tua lo tagak lo balik tidak boleh putih so. Terus kalian yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim apalah yang dikasih sayang oleh Allah tubuh
Tandanya Allah menyayangi tubuh awak ada peraturan oleh Allah. Makanya awak punya 7 lataif jasad, 7 lataif batin. Latifatul jasad ada 7. Mana 7? Pertama mata, nang kedua telinga, nang kampe nang ketiga mulut, nang kampe hidung, nang kelima tangan, nang keenam parui di bawah parui. Nah tu hati-hati tu, dan sembarang pasorongan ya. Nang ketujuh kaki. Kok lataif jasad? Maka kasih lataif jasad, lataif ko menangko nur-nur dari Allah. Jadi setiap mata wak pakai untuk nailok, maka masuklah nur nan barasih nan putih janih ke dalam hati awak. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, setiap orang berbuat maksiat, maka timbullah satu bintik hitam di dalam hatinya. Jadi kalau mata wak layak wak pakai untuk menceliak nan elok-elok, untuk nan dicintai oleh Allah, maka masuklah satu nur ke dalam hati awak, sehingga hati awak bertambah terang. Tapi kalau mata awak pakai untuk maksiat, masuklah nur ke dalam, nur hitam, maka hati awak bertambah kalam. Jadi lataif nan 7 tadi harus awak jaga tu. Pertama mata. Jangan sampai mata tu menceliak sesuatu yang Allah hendak ridha. Kalau tak celiak nak ada lah, ni tidak boleh baca liak. Ya jo. Kalau tak boleh orang di pasar kan, nampak nam boleang-boleang tu tak celiak dia awak, nak ada. Kalau baca liak, tu lain perkara itu. Jadi kecek Nabi Sayyidina Ali, ya kan? Sekali untukmu, anak kedua kali dosa oleh. Nah, nyota mah ndak ada sengaja terus baik. Tak. Ini nampak di muka ndak terlihat tu ndaklah mungkin. Itu maksudnya. Awak di pasar tu saling praktek. Tapi kini kau ndak di pasar mana, ada di rumah seorang misalnya di HP tu. Yang sampai mampu lalang lo mencari indah-indah DP itu, masuklah cahaya hitam ke dalam hati awak. Jadi lataif dan 7 tadi itu termasuk telinga. Ada orang bagosip, ada orang bagunjiang, tadangan apa ada. Kalau kecek Buya Sidi Mansur, kalau ada orang bagosip, bagunjiang tu langsung digoyang kecek beliau. Paham goyang Buya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Hati langsung digoyang. Makanya latihan kan bisa otomatis tuh. Oh, kau ndak benar kalau langsung goyang. Tadangan apa ada? Ini ndak boleh barengan. Paham kasih ya? Ada orang bergunjang di samping awak misalnya. Tadangan ada awaknya. Ndak lepas luar pindah dah. Sok suci lah namanya itu. Tapi tadangannya. Tapi baterai itu. Itu barengan tuh. Buat tanyuan. Baterai itu. Itu barengan tuh. Itu masalah tuh. Maka masuklah nur hitam ke dalam telinga awak. Masuk ke dalam hati awak. Jadi lataif itu untuk menangkok nur. Lataif zahir atau latifatul jasad itu untuk menangkok nur tadi. Kalau banyak nur yang putih ditangkok nur Muhammad, ya tarang hati. Tapi kalau banyak nur hitam, nur iblis, ya setan, roh tamyiz itu masuk ke dalam, ya tambah kalam hati ya, Pak. Itu pula tangan. Dan sembarang dirasuk ya. Tidak punya awak jangan dirasuk. Memang merasuk tidak punya awak lebih lama daripada merasuk punya awak. Ya baik. Baik itu pula kaki, parui di bawah parui. Jangan sembarang dimasukkan ke dalam parui. Jadi lihat dulu, jatah awak atau jatah kawan. Jatah kawan masuknya ke dalam parui. Basoso ya. Masuklah nur hitam tadi ke dalam. Baik itu pula telinga, baik itu pula mata, baik itu pula hidung, baik itu pula mulut.
Jadi lataif 67 ago adalah alai nan diagih oleh Allah kawa untuk menangkok nur tadi, supaya hati wak tarang. Ndak mungkin wak bisa berjalan di tempat nang kalam. Ndak bisanya wak berjalan kalau lah tarang. Jadi kalau hati itulah tarang, baru tampak jalan, baru tampak nang kari tuju. Jalannya ndak tampak dah. Nang kari tuju je ndak jelas tu apa jalan-jalannya. Hah? Al kocek buya tu lenong penta. Balik nong penta kok banyak pitih paniang, indak bah pitih paniang, disanjuang orang, diambuang-ambuang orang, diopok-opok orang paniang, paling paniang diopok-opok orang kok. Ceknya misalnya ajo yo gagah atau bisa wak tampil tadi tu yo babalap ungko tu kan, yo mandi keluar rumah lu basike abu tu kan paniang aja tu wak dipuji orang. Soalnya apa? Karena wak lah dipuji itu wak ingin orang namu muji wak tadi itu tetap nyomuji wak. Labas semprotan tuh Tapi kalau wak dina orang tambah santai wak. Tapi wak rata-rata ingin dipuji orang. Berang kalau dina. Nanya kalang wak tuh. Jadi itulah taif jasad tadi. Nah itu tiap saat kita pakai untuk menangkok nur tadi, supaya hati tarang. Kalau hati tarang hanya menembak tuh. Jadi aja nawak kerajaan tuh tabii dalam hati, ya kan? Tidak di nafsu tapi kalau kalam itu nafsu. Kalau kalam gua kan tentu nih gede awal lah. Punya orang punya awak ya, bini orang bini awak ya. Tapi tu, nanti dewa lah, ni kalam mah, sama sesuainya ni. Nah supaya nampak, supaya tarang, baca ruwe. Lataif jasad tadi itu difungsikan untuk menangkok nur tadi itu, nur Muhammad. Biar masuk tarang hati tadi, nampak jalan yang diturui. Nampak lo sampai nang kari tuju. Insyaallah kalau tekatu itu nanti kician ihdinas syiratal mustaqim, jalan nalurih, jalan na indak banyak rede, jalan na indak banyak kilo, jalan na indak banyak gang. Soalnya kalau banyak mana kilonya, banyak mana gangnya, panding warnanya. Sebenarnya nak membuat gang tu asurang tu mah. Ya. Nah membuat gang, membuat kelok tu asurang. Sebenarnya jalan yang dibantangkan oleh Allah tu jalan lurih. Ihdinas syiratal mustaqim. Jadi malam kini karena datang banyak mana kan, ada 500 orang sampai tanpa yang ngek wak sesuai kan. Wak simpul aja pengajian malam kini. Jadi setelah ta'uzu kemudian basmalah. Apalah yang dikecekkan kalimat basmalah, adapun kalimat basmalah adalah kalimat untuk pembuka. Pembuka segala nan elo-elo, segala nan rancak-rancak, segala nan baik-baik, baik urusan dunia, urusan akhirat, bukalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk membuat anak. Nggak bismillah tuh. Nggak tekan aja bismillah tuh karena menurut nafsu tadi. Manyu-manyu aja bismillah lupa. Akhirnya anak itu jadi tangka. Nah, tapi kalau punya anak tangka, punya bini mada, itu kesempatan lo awak untuk jadi wali Allah tuh. Anugerah sebenarnya kalau anak tangka tuh. Karena apa? Awak punya kesempatan untuk apa? Ada dulu cerita seorang walinya jadi wali itu karena nyo punya bini cerewet. Gara-gara nyo punya bini pelawan, gara-gara nyo punya bini cerewet, banyak cek. Ndak, hanya dengkek jadi wali Allah karena nyo sabar. Begitu bini mati, kewaliannya dicabut. Kalau ditalok ada
Jadi kanak-kanak aja lah kalau lah melawan anaknya. Pokoknya anak kau lah membuat hati awak kau ndak ketentuan. Itu mungkin cara Allah untuk mangke awak jadi kekasihnya. Tapi awak harus bersabar. Celik Allah jangan celik diri. Nampak anak celik Allah jangan celik anak tu. Nampak bini jangan celik bini, celik Allah. Oh, namuwe bini dan tak aku Allah. Kalau nyata aku berarti dia disuruh bersabar kau. Kalau nyata aku berarti dia disuruh bersyukur. Nah, itu sebenarnya gaji itu nya. Nah, jadi apalah dikatakan kalimat basmalah. Adapun kalimat basmalah adalah kalimat pembuka sagalonan rancak-rancak, sagalonan elok-elok, sagalonan bayak-bayak. Bayak urusan dunia maupun urusan akhir. Apalah yang dikasihi oleh Allah, yang disayang oleh Allah, kalinan pertama lisan. Lisan kau nempal yang berbahaya. Sehingga pepatah mengatakan luka akan pedang banyak obatnya di apotek. Ya, tapi luka di lidah sulit ube. Nah, awak tak jatuh di jalan, tak jilantang di jalan tu ibarat. Ya kan? Luka tangan awak. Paling seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan senang. Tapi kalau awak kena kicek, kadang-kadang sampai mati, sampailah di dalam kubur nak lupa dah. Nah, kau hati-hati mengeluhan kicek, kira-kira kicek waktu membuat masalah lebih rancak indak dikeluarkan. Jan madu domba itu kerja setan tu, jan memfitnah orang itu kerja setan tu ya. Pokoknya nang kerja setan tu, nang kelakuan roh tamayih itu aja dibuat tu. Kalau itu dibuat, hati wak menjadi kalam, ndak nampak jalan nang diturui, indak nampak tampe nang dituju. Balenuang pentau ada di dunia, besok ke mati, waktu sakaratul maut, datang setan jadi pilih itu. Anan takkan ada ke mati, anan banyak kerajaan waktu duit. Kalau napasun na waktu duit, besok waktu ke mati, datanglah setan jadi pilih. Tapi kalau itu nalah nawak ikuti waktu duit, bisa awak mati, bisa awak menyebut nama la ilaha illallah. Jadi untuk malam gini karena nan datang kau banyak mana 500 angek awak kan 500 orang. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan dan selanjutnya. Dan kita jangan lupa pesan guru kita. Pesannya minallah billah illallah. Dahulu kita dari Allah. Bahas surah bahas cerita nanti kita bahas. Sadang bak kini usahakan jo Allah. Apa maksud sadang bak kini jo Allah. Nanti lo kita bahas. Kalau lah tiba waktu yang ditentukan, maka kita akan kembali kepada Tuhan dan bernama Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-malikul hakul mubin, Muhammadur Rasulullah, Sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul hakul mubin, Muhammadur Rasulullah, Sadiqul wa'dil amin, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah.
wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah ilahi anta maksudi ilahi ridhaka madlubi ilahi taghfiruz zunubi ilahi taqbalu amali ilahi bizikrika yatma'innu qalbi. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan kita malam kini disertai nur hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.